Ahli, kami lanjutkan ya Mulia. Ahli bisa jelaskankah di dalam Undang-Undang Tipikor apakah ada pemberatan-pemberatan pidana yang bisa dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana? Ya, mohon izin Yang Mulia. Jadi di dalam konsep hukum pidana ya tidak hanya di Undang-Undang Tipikor, di KUHP pun juga alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan. Tentu semua ahli hukum saya kira sependapat dengan hal ini. Ada banyaklah yang bisa dijadikan sebagai alasan-alasan yang memberatkan maupun alasan-alasan yang meringankan. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan Yang Mulia berkaitan dengan hal itu. Ahli tidak ingin menjelaskan kepada kami apa yang saya tanyakan tadi? Apakah ahli bisa menjelaskan apakah ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana? Ya, silakan. Yang sudah masalah teknis sekali ya. Ini tergantung dari kasuistis Pak, tergantung kasus per kasus. Ya. Tapi kalau saudara mau ingin jelaskan silakan. Mohon izin, saya justru tidak menjelaskan Yang Mulia. Iya. Jadi karena ini kan masing-masing bisa berbeda-beda Yang Mulia, tergantung dari kasus per kasusnya. Kapan satu ini bisa dijadikan sebagai alasan yang memberatkan, kapan juga kemudian alasan yang meringankan, tergantung Yang Mulia. Iya. Itu sudah masalah teknis sekali Pak. Itu yang fakta persidangan. Mohon izin Yang Mulia. Saya lanjutkan lagi, sebenarnya bukan dalam hal yang meringankan dan memberatkan untuk tuntutan, tetapi di undang-undang saya kalau begitu saya sebut saja ya, misalnya apakah ahli bisa menjelaskan atau pernah mendengar kalau tindak pidana korupsinya dilakukan dalam keadaan tertentu, dalam keadaan bencana, dalam keadaan itu maksud saya. Yang maksud saudara tanyakan itu pasal 2 ayat 2. Ya, di dalam undang-undang ya, tadi saya sebutkan ketentuan. Ya. Kan saya jelas pertanyaan saya dalam ketentuan Undang-Undang Tipikor. Mohon izin Yang Mulia. Kalimat saya tadi jelas dalam ketentuan Undang-Undang Tipikor. Mohon izin sebentar Bapak, sebentar. Ya. Bapak, saya kira kita santai di dalam persidangan itu ya supaya saya bisa memberikan keterangan dengan baik. Ya, kalau saudara tanya kepada saya, saudara ahli, apakah saudara tahu tentang pasal 2 ayat 2? Saya akan jelaskan. Iya. Kan yang saudara tanyakan adalah, saudara ahli, apakah saudara tahu alasan-alasan yang memberatkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor? Pasalnya kan banyak Pak. Tapi kalau fokus saudara tanya kepada saya, pasal 2 ayat 2, maka dalam kondisi-kondisi tertentu, ya kita kata korupsi yang dilakukan dalam keadaan keadaan bencana dan segala macam, tapi ini harus dimaknai berkaitan dengan pasal 2 ayat 1-nya. Tidak bisa saudara sampaikan bahwa ini berkaitan dengan pasal-pasal yang lainnya di dalam Undang-Undang Tipikor. Spesifik jelas di dalam pasal 2 ayat 2. Mengapa pembentuk undang-undang menggunakan terminologi pasal 2 ayat 2 itu dimaksudkan adalah berkaitan erat dengan pasal 2 ayat 1 berdasarkan penafsiran secara sistematikal. Demikian Yang Mulia jawaban saya.